Hai guys. Kan gue mau make up dir. Gimana sih Anda ya? Silakan Anda. Dir, ini punya kamu? Iya betul. Keren banget loh guys. Ini lip tint Emina. Emina itu nggak pro sama Israel kan ya? Bagus sih enggak ya sejauh ini. Iya. Pinkfest? Invest sih enggak ya guys. Invest enggak. Kalau gue enggak ya. Ngomong-ngomong tentang produk Israel nih ya, menurut kalian gimana sih tanggapan kepala negara nih, presiden sebagai kepala negara atas fenomena pemboikotan produk yang pro Israel nih? Kalau menurut kamu gimana nih? Menurut aku ya, karena kan di negara kita ini mayoritasnya muslim, kepala negara juga pasti muslim kan. Sekarang nih muslim nih kepala negaranya nih. Nah, pemboikotan terhadap produk yang pro Israel ini setuju ya, karena Israel ini kan emang lagi menjajah Palestina. Sebenarnya nggak menjajah sih, tetapi dia Lebih ke imunisasi, dia pembantaian gitu kan. terhadap warga di Palestina ya. Jadi memang harus di cut off ya untuk produknya. Terus yang dimana Israel ini kan lagi di Palestina ya, yang merugikan banyak banget nyawa, apalagi anak kecil yang emang gak bersalah banget, dia masih punya cita-cita untuk masa depan kan, terus kayak masih harus main sama teman-temannya juga, terus tiba-tiba dia kayak yang nabom, iya tinggal mati syahid. Ya, lagi mau pindah ke tempat pengungsian tiba-tiba dibom. betul. Terus dia juga kayak yang tiba-tiba kehilangan orang tuanya, saudaranya. Nah, kita sebagai umat muslim yang juga berperkemanusiaan ya, memang harus memboikot produk yang pro Israel ini karena Sebagai bentuk dukungan sebagai bentuk ya dukungan terhadap Palestina. negara Palestina. Iya betul. Kalau menurut kamu gimana tuh El? Ya setuju sih sama si Andira. Soalnya kan kemarin juga kan kayak apa sih MUI udah kayak ngeluarin Iya tuh benar, fatwa udah buat fatwa. ngeboikot produk-produk yang sama pro-Israel. yang pro Israel gitu kan. Jadi kayak Masyarakat udah masyarakat tahu lah juga ya. kayak udah tahu lah, kayak kan udah disebar nih kayak lewat IG, lewat Twitter, lewat Sosmed, WA, yang pokoknya mana-mana. udah Apalagi TikTok ya yang lagi TikTok banyak ya banget. pasti kan otomatis kayak harusnya tuh apa sih masyarakat muslim di Indonesia tuh harusnya udah tahu nih produk-produk mana awareness-nya udah aja, tinggi. produk-produk mana aja nih yang harus diboikot, yang nggak boleh dibeli lagi. Kan masih banyak produk lokal yang kayak Bisa jadikan alternatif nih buat buat kita. gantinya. Banyak kok Banyak. produk lokal yang harus Contohnya ini Emina, Pink Flash nih, Kita yang pakai nggak ini. yang nggak apa sih Mari yang kita berhenti nggak pro sama Israel. produk-produk yang Israel. pro dengan Israel. Oke, Betul, yes. guys. Oke, ngomong-ngomong soal Indonesia yang negaranya itu mayoritas Islam, gimana nih kalau misalkan kepala negara kita yang mimpin itu bukan orang Islam, menurut kamu gimana Dir? menurut aku oke aja nih, asal dia kan memang Indonesia kan negara yang bineka tunggal ika ya, bisa berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Nah dimana kayak agama kita kan banyak, jadi dia harus adil dalam masing-masing agama, jadi itu cuma agamanya dia doang yang Utamain. dikedepankan. Iya betul. Kayak misalnya kalau dia mau bikin kayak aturan-aturan gitu, kayak harusnya dia kayak nggak boleh mihak sama agama dia sendiri loh. Iya nggak boleh pilih kasih. Jadi kan apalagi dia seorang pemimpin, jiwa kepemimpinannya harus ada. Dia mimpin satu negara yang di mana tuh satu negara tuh banyak gitu loh agamanya. Jangan satu doang karena negara Indonesia tuh ya. Banyak kan negaranya, itu cuma kayak negara agama gue nih harus gue kedepanin, nggak bisa. Bisa. Jadi dia tuh harus adil pokoknya kalau dalam ngasih keputusan itu. Nggak boleh pro sama agama dia sendiri. Mau dari dia agama apa, suku apa, ras apa, budaya apa, yang penting kalau misalkan dia memang bisa adil dalam ngasih Keputusan, gitu ya. pasti oke aja. Lanjutnya nih, misal ada kepala negara yang bukan Islam nih ya, habis itu dia memberikan keputusan, tapi keputusan yang dia buat itu keluar dari konsep syariah Islam. Kita yang sebagai penganut Islam, menurut kalian kita kan tuh harus patuh nggak tuh sama keputusan yang dibikin sama beliau ini? Agak susah ya, tapi menurut aku bisa. Kayak apa ya, mereka harusnya kepala negara yang apa sih ngasih apa tadi, yang keputusannya emang belok melenceng dari syariat Islam tuh, kayak harusnya dia harus tahu dulu nggak sih, maksudnya kayak Harus tahu kayak paham kayak aturan-aturan di agama yang lain tuh masing-masing apa. agama tuh Batasan keputusan yang bisa dia Iya, pilih, nggak boleh juga apa Nggak boleh kayak ngasal gitu loh. harus mempertimbangkan keputusan dari setiap agama gitu ya. Balik lagi kan dia kan kayak kepemimpinan, jadi harusnya dia tuh bisa banyak lebih
pengetahuan tentang negara ya sendiri itu kayak gimana, agama-agama di negara sendiri kayak gimana. Ya berarti pokoknya intinya kalau si presidennya itu bukan agama Islam, terus dia ngasih keputusan yang di luar dari konsep syariah Islam, ya harusnya kita nggak bisa mematuhi itu dong. Dan Iya, benar. mungkin akan berpotensi adanya kesenjangan sosial di antara negara kita kan, kayak mungkin masyarakat Islamnya bakalan demo gitu kan atas Malah nanti kayak kepecah gitu iya, negaranya. undang-undang yang dibikin ya dia tuh asal-asalan, nggak pakai pertimbangan bulat gitu ya, bisa Jadi itu kayak saling kayak membenci satu sama lain kan juga menimbulkan nggak- perpecahan di antara negara kita yang Bhinneka Tunggal Ika ini. itu namanya dia gagal jadi pemimpin sih, Oh my god, betul. gagal banget sih Sulit. itu. Oke, boleh, terima kasih buat diskusinya kita. Halo guys. Kalau baca, halo guys. Nah, coba tuh. Nah, kalian tahu nggak sih sekarang banyak banget fenomena pemboikotan produk yang pro terhadap Israel. Menurut Teteh gimana nih? Presiden tuh harusnya ngedukung atau enggak tuh? Kalau menurut aku sih dukung ya. Soalnya kan yang kemarin juga udah banyak tuh MUI kemarin yang ngeluarin fatwa Oh haram. iya, fatwa haram terhadap produk yang pro Israel ya. Iya, Jadi didukung soalnya aja. didukung aja karena Indonesia juga mayoritasnya Islam ya. Nah, menurut Teteh boleh nggak sih kepala negara kita atau pimpinan kita itu bukan orang Islam? Mungkin bisa aja ya, karena negara kita kan ini berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, di negara kita juga kan agamanya nggak cuma Islam, banyak gitu kan. Jadi kalau misalkan kita tidak memperbolehkan Agama negara lain lain, iya agama lain tuh takut kayak- malah bikin masalah lagi gitu. kayak egois banget. Ya sih, karena yang penting mah dia itu bisa berlaku gitu ya, terus bikin keputusan yang tepat. Boleh lah nih sekalian, kalau misalkan yang jadi presidennya itu bukan orang Islam, terus dia bikin keputusan atau hukum, tapi hukum yang dia keluarkan itu tuh melenceng dari syariat Islam, kira-kira bakal dipatuhin apa enggak tuh? Ya Pimpinan. harusnya sih pimpinan itu mampu berlaku adil dan nggak merugikan pihak manapun atas keputusan yang dia bikin. Ya sih, kalau misalkan dia bikin keputusan yang merugikan salah satu pihak, pastinya malah bikin potensi perpecahan di negara kita tuh malah meningkat ya. Takutnya nanti dia misalkan dia bikin hukum tapi melenceng dari syariat Islam nih, sedangkan Indonesia itu mayoritasnya banyak yang Muslim, nanti takutnya malah demo gitu kan. Iyalah. Takutnya di Nanti demo kalau gitu, malah bikin perpecahan di negara kita. Jadi baiknya pemimpin kita tuh bisa berlaku adil, bisa amanah dalam menjalankan tugasnya gitu ya. Oke, makasih.